Fazon ay qasiyan sayyi'al khuluqi khoshinal kalami. Artinya, dan hendaklah orang-orang yang beriman tidak memiliki sifat fazon. Artinya fazon itu ay qasiyan, yaitu keras hatinya. Itu namanya fazon. Qasiyal qalb, hatinya keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Itu Pak, hati ada yang lebih keras dari batu. Ya, makanya orang yang beriman enggak boleh memiliki hati yang keras. Ya, itu diumpamakan batu kan keras itu. Batunya batu apa misalnya? Batu kali. Itu batu kali keras gak kira-kira? Keras. Ya. Jadi ada nanti manusia yang punya hati lebih keras lagi dari batu kali. Nauzubillah min zalik. Tuh, makanya kita ya nggak boleh punya hati yang keras. Orang kalau yang udah punya hati yang keras, udah mau dikata apa juga udah susah dah. Iya. Karena hatinya udah keras. Sekeras ya batu. Bahkan dalam Al-Quran dibilang lebih keras lagi dari batu. Al-Hajar dalam Al-Quran kan begitu. Ya. Jadi seperti batu, qaswahnya lebih berat lagi. Ya, lebih keras lagi daripada batu. Masya Allah. Nah, tapi kalau orang-orang yang beriman mestinya punya hati namanya apa? Riqqah. Jadi ada qaswah, ada riqqah. Kalau riqqatul qulub ya lembut hatinya. Kata-katanya jadinya tutur katanya itu apa? Santun. Itu Nabi itu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walau kunta fazzon ghalizal qalbi lan paddu min haulik." Tuh begitu. Jadi kalau seandainya engkau wahai Nabi Muhammad punya hati yang keras, sehingga nanti memunculkan tutur kata yang kasar, ya enggak santun, maka orang-orang yang ada di sekitar kamu akan meninggalkan kamu. Lan paddu min haulik. Tuh, jadi mereka enggak ada yang mau ikut ajaran kamu wahai Muhammad. Tuh, jadi makanya Nabi Muhammad itu santun, tutur katanya enggak pernah kasar. Dia menghadapi orang yang bagaimana aja modelnya insya Allah santun, sehingga orang akhirnya tertarik. Ya, yang tadinya kasar, yang tadinya akhlaknya jelek, akhirnya ya mereka semuanya ya tunduk, patuh, akhirnya nggak segan-segan mengakui ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dianjurkan begitu, jangan punya hati yang keras. Aikosian, yaitu ya keras hatinya, sayyi'al khuluqi, kemudian ya jelek perilakunya, khoshinal kalami, kasar omongannya. Itu fazon artinya begitu. Ya, perangainya jelek, perilakunya enggak bagus, kemudian tutur katanya kasar, kurang ajar sama orang lain. Nah, ini kan enggak bagus. Ya, ini termasuk fazon. Nah, orang yang beriman jauhkan dari sifat-sifat tersebut. Wala jafiyan lahum, dan hendaklah orang-orang yang beriman itu juga tidak boleh memiliki sifat menjauh daripada orang mukmin. Jafiyan itu artinya menjauh. Lahum kepada mereka orang-orang yang beriman. Lawan daripada mendekat. Ya, kalau kita kan disuruh saling mendekat. Silaturahim itu artinya kan saling mendekat, ya, menyambung. Tapi ini enggak menyambung, malah menjauh dia. Itu enggak boleh. Jadi kita ini sama saudara jamaah enggak boleh menjauh, ya, enggak boleh japian, enggak boleh menjauh. Tapi kita harus saling mendekat, saling kerjasama satu dengan yang lainnya. Tuh, begitu. Wala jafian lahum, artinya orang yang beriman tidak boleh memiliki ya menjauhkan
diri daripada mereka, lil mukminin, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Wal jafa'u nakidus silati. Bermula artinya jafa, yaitu lawan daripada nyambung. Ya, nyambung berarti putus. Dekat berarti jauh. Kalau sila nyambung berarti yang jauh jadi dekat. Jafa mutusin berarti yang dekat jadi apa? Jadi jauh. Itu jafa, nggak boleh jafa. Ya, jadi menjauh dari orang yang beriman. Kama fil qamusi, sebagaimana itu terdapat dalam qamus. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurghibban tasdad hubban, rawahul Bazzaru. Artinya ini Nabi bersabda, zurghibban, datanglah, berkunjunglah, ghibban, jarang-jarang, tazdad hubban, maka nanti tambah cinta. Tuh, jadi kita walaupun rumah jauh, jarang-jarang datang juga. Gitu. Kalau yang rumahnya dekat mah enak, tiap hari bisa mampir ya. Tapi kalau yang rumahnya jauh bagaimana? Kata Nabi, tetap jangan menjauh. Ya. Zur, datang, ghibban, walaupun jarang-jarang. Walaupun jarang-jarang datang juga. Kita di kampung jauh bener, ya minimal lebaran pulang, gitu maksudnya. Ya, jangan sampai udah 3 lebaran gak pulang-pulang. Nah begitu. Ya kalau kemarin mungkin bulan bisa pulang kampung, tapi mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya bisa datang, walaupun cuma jarang-jarang. Itu kata Nabi. Insya Allah orang kalau bertemu, ya kemudian jarang-jarang tambah cinta. Nih bapak punya teman, misalnya jauh jaraknya di mana gitu, kita datang dah, perlu banget tuh orang. Ada ayam juga dipotongin, iya, benar nggak kira-kira? Iya. Cuma kalau kita tetangga tiap hari udah datang, ya kadang-kadang air kali dikasih, ya lu mulu yang datang, lihat begitu. Ya, tapi kalau tamu kita orang jauh jarang banget datangnya, ya Allah rindu bener dia. Tazdad hubban, tambah cinta. Apa aja dah beliin. Tuh, ada tamu jauh nih, jarang banget didatang sampai. Ya, udah disiapin aja. Ya, pokoknya ayam dipotongin dah insyaallah. Nah, begitu. Jadi Nabi mengajarkan ya kita walaupun jauh dengan mereka, teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, tapi tetap disuruh berkunjung walaupun jarang-jarang. Jadi kalau yang namanya orang ya silaturahim, pulang kampung, mudik, itu ajaran Nabi. Zurghiban tazdad hubban, ini hadisnya. Gitu, jangan dibilang pulang kampung mudik itu sebagai tradisi, enggak. Ini kita ngamalin hadis Nabi. Ya kita jauh, jarang ketemu, tapi kata Nabi datang juga, walaupun cuma setahun sekali, 2 tahun sekali, itu kan jarang banget udah. Kalau setahun sekali jarang gak kira-kira? Jarang. Tuh hadis Nabi tuh, zur ghibban tazdad hubban, berkunjunglah kamu walaupun jarang-jarang, nanti tambah cinta. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Tuh begitu. Wala ghalidhan, kemudian juga kamu jangan punya sifat keras. Wal ghalaz fil qalbi, ya keras dalam hati, didurriqati, lawan daripada lunak. Kalau tadi pazzon, kalau pazzon itu biasanya kasar, omongannya yang kasar. Ya, kalau ghaliz kasar, hatinya yang kasar, keras. Begitu. Tapi biasanya orang kalau yang hatinya keras, kasar, nanti muncul jadi pazzon. Omongannya jadi kurang ajar, omongannya juga keras. Nah, seperti itu. Jadi antara pazzon dengan ghalizon ini sebenarnya satu kesatuan yang muncul. Sebab biasanya orang kalau hatinya udah keras, nanti munculnya omongannya kasar juga. Omongannya itu ya tidak enak didengar. Tuh, makanya ada kata-kata pazzon, ada kata-kata apa? Ghalizon. Jadi kalau ghalizon ini sebenarnya lebih ditekankan pada hatinya. Ya,
pada hatinya yang keras. Ya diderikah, lawan daripada rikoh. Rikoh lembut, hatinya lembut. Wal qaulul khasyin, tuh. Kemudian ada kata-kata qaulul khasyin lagi, kata-kata yang kasar. Jadi hampir sama yang tadi tuh. Fazon. Kalau fazon ya omongannya dulu. Ya habis omongan berarti hatinya keras. Kalau gholizon, hatinya keras. Dari hati yang keras nanti muncul qaulun khasyin. Ya, ucapan yang kasar juga. Itu bahasa Arab memang kaya dengan redaksi, ya kata perbendaharaan. Ya, kaya dengan perbendaharaan kata fazon, gholizon. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tuh kan hampir sama aja. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Fazon, gholizon. Enggak boleh kasar omongannya sama keras hatinya. Wal qaulul khasyin awil anfu. Sama tuh kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang ajar. Nah, itu enggak boleh bagi orang Islam. Wala mumariyan. Dan juga orang-orang yang beriman tidak boleh melakukan kegiatan pekerjaan sebagai penyebar fitnah. Itu mumariyan ay ta'inan fil qawli, penyebar fitnah dalam omongan. Ya, itu enggak boleh. Sebab orang yang beriman itu selalu membawa kedamaian. Ya, salam, absus salam, sebarkan kedamaian. Tuh, jadi kita sebarkan kedamaian. Jangan malah menyebar fitnah. Kalau ada orang ya punya akhlak yang gak bagus, kita tahu, kalau bisa kita sembunyikan, pura-pura gak tahu aja. Nah begitu. Jadi ada orang nih, ya Allah, kita gak sangka punya budi pekerti, punya akhlak yang jelek, ya gak bagus, su'ul khuluq. Kita jangan sebarin tuh Pak. Dah pura-pura aja. Diem aja dah. Gitu. Kalau kita nyebarin fitnah, malah nanti takutnya suatu saat apa yang dikerjakan oleh orang itu akan ditimpakan kepada kita. Tuh, ngeri kan kita? Ya, udah kita tahu, ya kita usap dada aja dah. Ya, jangan kita ceritain. Penyebar fitnah namanya nanti kita. Tuh nggak boleh. Ya, jadi mumarian orang yang beriman nggak boleh menyebarkan fitnah. Aitainan fil qawli, yaitu menyebarkan omongan-omongan. Ya, muzipan lahu, kemudian dia merasa sombong, wa musghiran lil qaili, dan merendahkan bagi orang yang ngomong. Nggak boleh. Merasa dia yang paling benar. Kalau orang ngomong, ya udah direndahin aja. Lu siapa sih? Udah begitu aja. Ya, itu namanya musghiran, menganggap kecil, lil qail. Orang kalau ngomong dianggap kecil, semuanya remeh. Ya, tapi kalau dia omongannya mesti dihormati. Dia merasa yang paling benar. Nah, itu sombong. Enggak boleh kita begitu. Ya, kalau ada orang bicara, ya kita dengerin, silakan. Ya. Nggak boleh menganggap ya remeh kepada orang lain. Wala yakunul mira'u ila i'tiradan, dan tidak boleh dia itu punya sifat mira'. Ya, jadi nggak boleh sifatnya bangga, ria, ya menganggap orang rendah, ila i'tiradan, kecuali pertentangan. Ya bi khilafil jidali, nah berbeda dengan debat. Fa inau yakunu izaan wa i'tiradan, maka sesuatu itu menyakitkan, mengganggu, dan ya ada i'tirad, menentang. Nah seperti itu. Kalau ini dia tidak menampakkan i'tirad, menentang, tapi omongannya menyebar fitnah. Ya seperti itu, tetap nggak boleh. Nah ada lagi wala mujadilan, dan orang yang beriman itu juga enggak boleh bertengkar. Kalau tadi mumarian enggak ada pertengkaran, tapi yang kedua mujadilan, jadal. Ya, ini orang yang beriman juga enggak boleh ya bertengkar.
Wa aslul jidali, bermula asal makna jidal al mukhasomatu, bermusuhan. Tuh, jadi bertengkar, bermusuhan, itu nggak boleh. Bima yasgulu an zahiril haqi, terkait tentang hal-hal yang ia sibukkan menampakkan kebenaran. Wa wuduhis sawabi, dan menjelaskan yang benar. Summastu amila fi muqabalatil adilati, kemudian dipergunakan di dalam menerima dalil-dalil, hujjah-hujjah, li zuhuri ajhariha, untuk menampakkan yang paling kuat dia. Wa huwa mahmudun, dan dia akan dipuji. In kana lil wuqufi alal haq, jika memang dia terhenti atas kebenaran. Wa illa, kalau seandainya tidak, famazmumun, maka dia akan tercela. Tuh, jadi kita nggak boleh tuh debat ya yang tujuannya untuk supaya dinyatakan kita orang hebat dengan dalil-dalil yang dia kemukakan, akhirnya dia menang dalam perdebatannya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita tetap ya, walaupun ya dalam rangka ya melihat hal-hal ya suatu perkara, nah itu kita nggak boleh dengan cara-cara berdebat. Tinggalkan perdebatan ya, apalagi yang namanya debat kusir ya, namanya kusir ya. Nah itu, jadi jangan ya, tidak dibolehkan. Tetap ulama-ulama kita dulu tuh nggak mau begitu ya, mujadalah, berdebat, nggak mau deh ya. Itu akhlaknya ulama-ulama kita tuh ya seperti itu. Kama apa dahul Payumi fil Misbahi, sebagaimana ini dikemukakan oleh Imam Al-Payumi dalam kitabnya Al-Misbah. Al-Misbah itu kitab kamus ya, pengarangnya Imam Al-Payumi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, madalla qaumun ba'da hudan, ya tidaklah sesat satu kaum setelah dikasih petunjuk, kanu alaihi, adalah mereka atasnya, illa utul jidala, kecuali kalau seandainya mereka mendatangkan perdebatan. Tuh, jadi orang kadang-kadang udah debat, nah nanti emosi ya, jadi itu yang ditakutkan sama Nabi, nggak boleh. Rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan lainnya Imam Ahmad. Ai iza aradallahu idlalahum, apabila Allah menghendaki untuk menyesatkan mereka, fala buddha, maka mesti min i'tahim, diberikan mereka al jadala bil ma'quli, yaitu berdebat dengan akal ya. Zakarahu fil badril munir, disebutkan itu semuanya dalam kitab namanya al badril munir. Wala mukhasiman ay mughaliban fil khusumati, dan tidak boleh dia ya bermusuhan, bertengkar. Ai artinya mughalian ya, dia menipu fil khusumati, dalam permusuhannya, pertengkarannya. Liyastaufa bihi ya, supaya didapat memenuhi ya, dapat memenuhi secara sempurna apaan? Malan, harta, au haqqan, atau hak maksudan, yang dimaksud. Tuh, jadi mukhasiman itu artinya dia melakukan tipuan-tipuan ya, dalam rangka untuk mendapatkan harta atau hak yang dimaksud. Ada orang pengen dapat harta ya, ada orang pengen dapat satu hak ya, yang dimaksud, yang diinginkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dia mukhasim, dia melakukan tipuan-tipuan, sehingga dengan tipuan-tipuan itu akhirnya apa yang dimaksud didapatkannya. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi orang-orang yang beriman itu harus jujur ya, jangan sampai bukan miliknya diakui dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya, sehingga akhirnya yang mestinya itu bukan haknya dijadikan sebagai haknya, yang mestinya itu bukan miliknya dijadikan itu sebagai miliknya, karena dengan kepintaran dan kepandaiannya, dengan tipuan-tipuan. Kan sekarang banyak orang pinter tapi nipu ya. Kalau orang bodoh nggak bisa nipu ya. Kalau orang bodoh seringnya ditipu mulu ya, gitu. Nah, kalau orang pinter sering nipu orang, nah begitu, itu nggak boleh.
Sebenarnya itu bukan haknya, tapi dengan kepandaiannya seakan-akan di pengadilan dia jadi menang. Gitu. Nah, orang bodoh yang kagak ngerti apa-apa, ya udah, walaupun benar itu miliknya, tapi karena dia nggak punya bukti ini, bukti itu, dalil ini, dalil itu, kalah sama orang yang pinter. Akhirnya semuanya diambil. Ya, yang bukan miliknya dijadikan miliknya. Karena itu tipuan-tipuannya. Itu orang-orang pinter sekarang banyak yang begitu, Bapak Saudara. Ya, jadi dia pinter untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh. Orang bodoh dibodohin lagi. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi orang Islam nggak boleh begitu, nggak boleh. Wala qasiyan aipil qalbi, dan nggak boleh keras ya, hatinya. Hampir sama tuh tadi. Ya qasiyan gholizon, ya itu. Gholizon qalbi, qasiyan sama juga. Ya fil qalbi juga, nggak boleh keras hatinya. Bi alla yaqbalal mau'izata. Nah, ini artinya qasyal qalbi itu digambarkan lagi bagaimana? Yaitu orang itu nggak mau nerima nasihat. Wadala ila lil wa'id, dan bukti-bukti ancaman ala qasawatil qulub, ya atas kerasnya nih hati. Jadi orang yang tidak mau menerima nasihat-nasihat namanya orang yang hatinya keras. Gitu. Jadi kalau dinasihatin kagak kena aja. Sehingga di dalam Al-Quran dibilang summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Seakan-akan dia udah tuli, udah buta, udah bisu. Ya, sehingga mau dikata apa aja udah susah. Bahkan diperkuat lagi sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja ente mau kasih ya nasihat, enggak mau dikasih nasihat ya secara baik apa gimana aja udah kagak mau, udah susah, udah. Itu namanya hatinya udah apa? Udah keras, tidak mau nerima nasihat. Itu namanya hati yang udah keras begitu. Nah, kita sebagai orang yang beriman dianjurkan jangan punya hati yang keras. Makanya kita evaluasi diri. Kira-kira kita kalau orang nasihatin masih mempan kagak sih? Oh, kalau masih mempan, insya Allah hati kita kagak keras. Nah, tapi kalau orang udah kata apa aja masih ya nggak mau nerimain, wah keras dah tuh hati kita. Evaluasi diri. Ya Allah, iya saya udah dinasihatin begini masih begini aja. Nah, jadi itu berarti hati kita ya dianggap udah keras, udah susah, nggak mau nerima nasihat-nasihat. Tapi kalau kita ya tanya diri kita, ternyata kita masih mau ngikutin nasihat-nasihat orang-orang yang baik, mudah-mudahan hati kita nggak keras. Itu begitu Bapak Saudara. Kan dalam diri kita ada yang namanya hati kecil. Itu hati kecil fitrah, condong kepada kebenaran. Sekalipun maling, itu kalau ditanya hati kecilnya pasti maling itu nggak bagus. Ya sebenarnya saya nggak mau mencuri. Itu hati kecilnya begitu. Ya, itu pencuri dia ngakuin dalam hati kecilnya bahwa perbuatan salah. Nah, kalau memang kita masih mau mengakui hati kecil kita, berarti kita ya insya Allah belum keras-keras banget hati kita. Sehingga mudah-mudahan masih ada perubahan. Tapi kalau orang udah kagak mau ngikutin hati kecilnya, udah repot. Makanya kata Nabi, tanya tuh ya hati kecil kamu. Kalau nanti jawabannya ya itu ya baik, nah itulah yang benar. Kadang-kadang kita menyadari itu Bapak Saudara. Ya, karena memang Allah menciptakan ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, fitrahnya ini nih terus kita bawa sampai kita dewasa. Ya, jadi hati kecil itu pasti ngajak orang untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi nggak mungkin dia tidak menyuruh kepada kebaikan. Cuma karena nanti dipengaruhi oleh lingkungan, oleh kondisi, dan yang paling penting karena dipengaruhi oleh iblis, laknatullah, dan hawa nafsu. Nah itu orang jadi kagak benar. Gitu. Semua fitrahnya condongnya manusia itu benar Pak. Semuanya manusia itu jujur, benar, amanah. Itu karena memang fitrahnya seperti itu. Cuma nanti
dia dikalahkan dengan dua nih. Satu hawa nafsu, yang kedua iblis laknatullah. Rayuan, bujukan, iblis. Nah ini yang bahaya, yang kadang-kadang orang ikutinnya. Tapi kalau tanya hati kecilnya, pasti dia akan menjawab ini kagak benar. Ya itu. Jadi kita kadang-kadang kalah sama bujukan iblis, kalah sama hawa nafsu. Makanya kita minta, ya Allah berikan saya istiqomah ya Allah, biar terus bisa berada di jalan kamu yang lurus. Sebab ngeri kita kalau udah hawa nafsu, kita dikalahkan sama hawa nafsu dan iblis, wah udah, itu kita udah lupa, nggak sadar bahwa itu perbuatan dosa, itu perbuatan maksiat, tapi kita tetap aja ngerjain. Kenapa? Karena fitrah kita udah dikalahkan sama apa? Hawa nafsu plus rayuan, bujukan iblis. Ini yang kita khawatirkan dalam diri kita. Ya, makanya kita minta, ya Allah, mudah-mudahan kita ini istiqomah, selalu berada di jalannya yang lurus. Karena manusia itu kan masya Allah kita nggak tahu. Ya, kita selalu digoda oleh iblis dan hawa nafsu kita. Sulit untuk kita kendalikan tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya nggak boleh, ya kita nggak mau nerima nasihat. Tuh, nggak boleh kosyan. Artinya kosyan fil qalbi, orang itu nggak mau nerima nasihat. Wadalailu lil wa'idi ala qasawatil qalbi. Bermula dalil-dalil yang terkait ancaman bagi orang yang keras hatinya itu banyak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum. Maka celaka bagi orang yang keras hatinya. Tuh diancam Allah. Wail itu artinya celaka. Ada yang ngartiin wail itu neraka. Neraka wail, celaka, kan dua-duanya gak enak artinya. Ya, celaka, neraka wail. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki hati yang keras. Itu Nabi yang bilang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah sayang, akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya yang punya sifat ya ruhama, sayang kepada yang lain. Tuh, makanya hati kita nggak boleh keras, ya sehingga nanti kita mau nerima nasihat. Nah kalau hati kita nggak keras mau nerima nasihat, nanti hati kita penuh dengan kasih sayang. Kalau hati kita penuh dengan sifat rasa kasih sayang, mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan kasih sayangnya. Tuh, yarhamullah. Makanya kita disuruh saling sayang, menyayangi ya dengan ya orang lain, supaya nanti Allah menyayangi kita semuanya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan lainnya. Wala say'al akhlaki, dan tidak boleh juga punya akhlak yang jelek, perilaku yang jelek. Qala fi tanbihil mughtarrin, berkata sahibut tanbihil mughtarrin dalam kitabnya yaitu Tanbihil Mughtarrin. Wa kana Abu Hatim, dan adalah Imam Abu Hazim rahimahullahu yaqul, ya semoga Allah memberikan rahmat buat Imam Abu Hazim. Beliau berkata, inna min su'il khuluqi fir rajuli ayyudkhila ala adhihi wa hum fi sururin ya yadhakuna fayatafarraquna khaufan minhu. Di antara su'ul khuluq pada seseorang ya idkhal, memberikan kepada keluarganya, wahum fisururin, sementara ya keluarganya itu dalam keadaan bahagia, yadhakuna, mereka tertawa-tawa,
fayatafarraquna, maka mereka terpisah, khaufan minhu, karena takut daripadanya. Wa min su'i khuluqihi aidan, dan di antara su'ul khuluq juga harubul hirrati minhu, yaitu harub, menakut-nakuti kepada kucing daripadanya. Wa su'udul kilbah al-haid, dan menaikkan anjing ke atas temboknya, khaufan minhu, karena takut minhu, daripadanya. Itu juga termasuk syairul akhlak namanya. Jadi makanya akhlak kita bukan hanya kepada sesama aja, tapi kepada makhluk Allah yang lain, kepada binatang juga begitu. Punya akhlak harus baik. Ya, begitu. Dulu ada cerita Nabi Muhammad itu seneng tuh sama binatang-binatang. Saat ada ayam jago berkeruyuk di depan Nabi, ada orang laki-laki yang marah, mengumpat itu binatang, tuh ayam. Ini ayam kagak punya sopan santun, di depan Nabi keruyuk gitu. Dimarah-marahin tuh ayamnya. Lalu Nabi bilang, "Mah, berhenti kamu." Tuh begitu. Jangan, biarkan saja. Itu ayam biarkan aja. Ini ayam termasuk bagus. Ya. Ini ayam suara kokokannya itu punya arti. Keruyukannya punya arti. Kalau dikeruyuk tuh, ya itu artinya uzkurullah. Tuh begitu kata Nabi. Kukruyuk uzkurullah. Tuh begitu. Ingatlah kamu kepada Allah. Tuh, makanya ayam-ayam jago tuh kalau fajar, subuh biasanya pada keruyuk. Ya, kadang-kadang jam 3 udah keruyuk tuh bangunin manusia, suruh zikir, bangun zikir kepada Allah. Ya, subuh tuh dikeruyuk, suruh sholat. Nah, begitu. Jadi kita nggak boleh itu melaknat binatang. Kucing nggak boleh kita laknat. Ya, anjing nggak boleh kita laknat. Nah ini, jadi diantara orang yang punya akhlak yang jelek itu, ya sama kucing dicaci maki, ya anjing dicaci maki, nggak boleh. Ya ayam dicaci maki. Makanya dalam satu riwayat Nabi termasuk yang hobi miara ayam jago. Ayam jago Nabi warnanya putih. Tuh begitu. Sebab banyak fungsinya. Ayam jago ya warna putih itu banyak manfaatnya. Ya, di antaranya bisa menangkal sihir. Ya, begitu. Jadi kalau Bapak punya ayam jago boleh piara. Ya, warnanya putih. Ya. Saya mau miara udah kagak punya kebun, repot. Ya, mau taruh di mana? Ya, tuh di belakang punya rumah orang lain ya. Nah, begitu. Jadi depan nggak ada, belakang kan. Tapi kalau yang punya halaman luas boleh miara. Sebab Nabi miara ayam jago. Ya, Nabi punya ayam jago warnanya putih. Nah, Nabi sayang. Tidurnya di rumah. Ya, itu Nabi begitu. Ya, jadi kata ulama-ulama kalau pengen melaksanakan sunnah Nabi termasuk miara ayam jago warna putih. Nah, seperti itu. Jadi artinya kita nggak boleh punya sifat su'ul khuluq bukan hanya sesama manusia, kepada makhluk Allah juga sama. Makanya ada hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tuh, jadi kita disuruh saling menyayangi di antara makhluk Allah, termasuk sama binatang. Ya. Nah itu seperti itu. Nah. Kemudian di sini wakana Sufyan As-Tsauri, dan adalah Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah yaqulu man khataba imra'atahu, siapa-siapa yang meminang perempuan wa huwa ya'lamu min nafsi su'al khuluq, dan dia tahu bahwa dirinya itu su'ul khuluq, faliya'lamha, maka hendaklah dia memberikan informasi bizalika dengan hal tersebut. Kita kalau mau meminang seorang perempuan, mau ngelamar, itu kalau ada orang tahu terkait
dia itu punya akhlaknya enggak bagus, kasih tahu. Gitu. Kita juga harus jujur, harus ngasih tahu juga. Tuh, kalau itu perempuan yang mau dipinang, mau dilamar punya akhlak yang enggak bagus, tolong dikasih tahu. Ini mohon maaf, anak ini akhlaknya begini-begini, biar ente tahu. Nah, supaya nanti setelah jadi istri biar bisa dididik. Ya, jangan ditutup-tutupin. Nah, itu salah satunya, boleh tuh ngasih tahu begitu. Ya, jadi tanya, wah ini bagus, udah bagus semuanya. Ya, jadi sebenarnya kalau memang dia ada ya sifat-sifat yang kurang bagus, mesti dikasih tahu. Nih sifat anaknya begini. Boleh pal ya'lamha, kasih tahu tuh terkait tentang itu perempuan. Tuh. Wa illa kalau seandainya ditutupin ghosyaha, berarti dia udah menipu. Nah, begitu. Jadi wah ini nipu dia. Dulu bilangnya begini, tapi nyatanya ya enggak begini. Kalau orang dulu kan emang kagak pernah ada yang namanya ta'aruf, pacaran. Enggak pernah. Ya, yang namanya orang kalau dinikahin udah saat itu doang. Coba kenalnya pada saat ngelamar doang. Nah, makanya pada saat lamar, gimana terkait dengan perempuan ini, saya pengen jadikan calon istri saya. Ya, tolong ceritain apa adanya. Ya, tuh. Karena memang kenalnya saat itu doang. Beda anak sekarang. Anak sekarang, masya Allah, ya udah kenal, semuanya udah kenal, udah paham bener gini. Ya, karena memang pacarannya lama, gitu. Ada yang pacarannya 3 tahun, kawinnya sama orang yang baru pacaran 1 hari. Ya, tuh begitu. Jadi kalau orang-orang dulu begitu, nggak ada namanya pacaran. Ya nggak ada tuh. Ya, sehingga ketika dia mau berkhitbah, mau ngelamar, mau meminang, dia minta, gimana nih perempuan ini? Ya saya mau jadikan calon istri. Nah itu harus diceritain semuanya. Kalau punya su'ul khuluq ya harus diceritain su'ul khuluqnya. Kalau enggak, ghasyahat, berarti dia udah menipu. Intah, selesai, nanti baru waladai qasadri. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahallah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.